di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat, hiduplah seorang gadis bernama Liana. Ia adalah anak yang baik hati, penuh rasa ingin tahu, dan sangat menyayangi hewan. Setiap pagi, sebelum berangkat ke sekolah, ia selalu menyempatkan diri untuk memberi makan burung-burung kecil yang hinggap di jendela kamarnya dan berbicara dengan kucing liar yang sering mampir ke halaman rumahnya. Sejak kecil, Liana memiliki ikatan yang kuat dengan alam. Ia lebih senang menghabiskan waktu di luar rumah, bermain di padang rumput, atau duduk di bawah pohon besar sambil mendengarkan nyanyian burung. Orang tuanya sering menasihatinya agar tidak terlalu sering masuk ke dalam hutan, karena ada banyak cerita tentang orang-orang yang tersesat dan tidak pernah kembali. Namun, rasa ingin tahu dalam dirinya terlalu besar untuk diabaikan. Liana memiliki kebiasaan berjalan pulang melewati jalan setapak di pinggir hutan. Ia menyukai suasana teduh di bawah pepohonan dan suara gemerisik daun yang ditiup angin. Ada sesuatu yang menenangkan dalam bisikan angin di antara dahan-dahan tua, seolah-olah hutan itu sendiri sedang berbicara kepadanya. Namun, hari itu ada sesuatu yang berbeda. Saat ia berjalan melewati hutan, sebuah suara lirih menarik perhatiannya. Suara itu terdengar seperti tangisan kecil yang menyedihkan. Dengan hati-hati, Liana mengikuti suara itu dan menemukan seekor kelinci putih yang terjerat dalam perangkap pemburu. Kaki kecilnya terluka, dan matanya yang besar menatap Liana dengan penuh ketakutan. Hatinya mencelos melihat penderitaan hewan kecil itu. Ia pernah mendengar tentang jebakan yang dipasang oleh pemburu di sekitar hutan, tetapi ia tidak pernah menyangka akan menemukannya sendiri. "Oh tidak! Kasihan sekali kamu," bisik Liana sambil berjongkok mendekati kelinci itu. Ia tahu bahwa kelinci itu pasti sangat ketakutan, jadi ia berbicara dengan suara lembut untuk menenangkannya. Dengan hati-hati, ia membuka perangkap itu dan mengangkat kelinci ke dalam pelukannya. Kelinci itu gemetar, tapi tidak mencoba melarikan diri. Seolah-olah ia tahu bahwa gadis kecil itu ingin menolongnya. Tangannya yang mungil membelai bulu putihnya dengan lembut, berusaha memberikan ketenangan. Liana membawanya pulang dan segera merawat luka di kaki kecilnya. Ia mencuci luka itu dengan air hangat, mengoleskan ramuan herbal yang diajarkan neneknya, lalu membalutnya dengan kain bersih. Kelinci itu diam saja, hanya matanya yang terus menatap Liana seakan berterima kasih. Ada sesuatu dalam tatapan kelinci itu yang membuat Liana merasa seakan mereka saling mengenal sejak lama, meskipun ini adalah pertama kalinya mereka bertemu. Malam itu, Liana menaruh kelinci itu di dalam kotak dengan alas kain hangat. Ia mengelus bulu putihnya dengan lembut. "Jangan khawatir, aku akan merawatmu sampai sembuh," katanya sebelum tertidur. Namun, ia tidak tahu bahwa pertemuan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Saat tengah malam, Liana terbangun karena mendengar suara aneh di kamarnya. Ia melihat kelinci putih itu berdiri di dekat jendela, menatap bulan dengan mata bercahaya. Perlahan, tubuhnya mulai memancarkan sinar lembut yang membuat seluruh ruangan bersinar temaram. Liana terkejut, tapi tidak merasa takut. Justru, ada ketenangan aneh yang menyelimuti hatinya. Tiba-tiba, kelinci itu berbicara. "Liana, kau telah menyelamatkanku. Aku bukan kelinci biasa. Aku adalah penjaga hutan ini, dan kau telah menunjukkan kebaikan hatimu." Liana terperangah. Matanya melebar, dan ia hampir tidak bisa percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Namun sebelum ia sempat berkata apa-apa, kelinci itu melompat ke lantai dan perlahan berubah menjadi seorang gadis muda berambut panjang dengan jubah putih yang berkilauan. "Aku adalah Putri Arya, roh pelindung hutan ini," lanjutnya. "Aku sedang menguji kebaikan hati manusia. Banyak yang datang ke hutan ini hanya untuk merusaknya, tapi kau berbeda. Kau melihat seekor kelinci kecil dalam bahaya dan menolongnya tanpa ragu." Liana masih terdiam.
Semuanya terasa seperti mimpi. Sebagai tanda terima kasih, Putri Arya mengangkat tangannya, dan cahaya lembut mengelilingi Liana. Mulai sekarang, kau akan selalu bisa memahami bahasa hewan. Mereka akan datang kepadamu jika membutuhkan pertolongan, dan kau akan menjadi pelindung mereka. Setelah mengatakan itu, tubuh Putri Arya bersinar semakin terang, lalu perlahan menghilang menjadi ribuan bintang kecil yang berterbangan keluar jendela. Liana duduk terdiam di tempat tidurnya, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Keesokan harinya, Liana bangun dengan perasaan aneh. Ia bertanya-tanya apakah kejadian semalam hanyalah mimpi. Namun, saat ia melangkah keluar rumah, sesuatu yang ajaib terjadi. Seekor burung kecil hinggap di pagar rumahnya dan berkicau, tetapi kali ini Liana bisa memahami apa yang dikatakannya. Terima kasih, Liana. Karena kebaikanmu, hutan kini percaya padamu. Liana menatap burung itu dengan kagum. Kau bisa berbicara denganku, tanyanya. Burung itu mengangguk kecil. Bukan aku yang berubah, tapi kau. Sekarang kau bisa memahami kami, katanya. Hari itu, Liana berjalan ke sekolah dengan perasaan campur aduk. Di sepanjang jalan, ia bisa mendengar suara-suara hewan di sekitarnya. Seekor tupai kecil meminta bantuan karena sarangnya rusak. Seekor kucing liar meminta makanan. Seekor anjing tua mengeluh tentang kakinya yang sakit. Liana merasa terharu. Ia telah diberi anugerah luar biasa. Sejak hari itu, hidupnya berubah. Setiap hari setelah pulang sekolah, ia pergi ke hutan untuk membantu hewan-hewan yang membutuhkan. Ia memperbaiki sarang burung yang jatuh, memberi makan kelinci yang kelaparan, dan bahkan membantu seekor rusa kecil yang tersesat menemukan jalannya kembali ke keluarganya. Semakin banyak hewan yang datang kepadanya, semakin ia menyadari bahwa tugasnya bukan hanya sekadar berbicara dengan mereka, tapi melindungi mereka. Tahun-tahun berlalu, dan Liana tumbuh menjadi seorang gadis yang bijaksana. Ia tidak pernah memberitahu siapapun tentang kemampuannya, karena ia tahu manusia tidak selalu bisa memahami keajaiban. Namun, hutan itu tahu. Hewan-hewan di dalamnya tahu. Dan mereka semua memanggilnya dengan satu nama, penjaga hutan ajaib. Di malam hari, ketika bulan bersinar terang, jika kau berjalan melewati hutan itu, kau mungkin akan melihat sesosok gadis berdiri di antara pepohonan, berbicara dengan burung, kelinci, dan rusa. Kau mungkin tidak akan mendengar apa yang mereka katakan, tapi satu hal yang pasti, mereka semua hidup dalam harmoni, karena seseorang telah berjanji untuk menjaga mereka selamanya. Ketika angin berhembus, kau bisa mendengar bisikan lembut, suara hutan yang menyanyikan lagu untuk pelindungnya. Dan di suatu tempat di tengah pepohonan yang rimbun, di balik bayangan bulan, Liana tersenyum. Ia tahu, takdirnya telah ditentukan. Ia akan selalu ada di sana, menjaga hutan dan semua makhluk yang hidup di dalamnya.